Ajak teman-teman menuntun kita semua untuk berdiskusi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampak, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Serampak. Kita pembebasan ada 4 materi yang mau didiskusikan. Yang pertama akan dibawakan oleh Pak Edi, di situ Bapak bawa materi langsung, ya, langsung materinya. Silakan Bapak Edi, saya persilakan dengan honor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan ini dimulai, sekalipun sudah dibuka, alangkah baiknya kita berdoa agar kiranya semua kegiatan ini Allah ridhoi dan nantinya bisa kita implementasikan di sekolah dan menjadi sebuah amal kebajikan kita untuk menuju akhirat. Untuk itu yang beragama Islam saya pimpin, adalah kita berdoa melalui agama dan budaya kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini dengan menjalankan budaya positif betul-betul terimplementasi di sekolah kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah budaya positif ini menjadi darah daging kepada guru dan siswa kami di SMK Negeri 1 Serampak ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berkat kasih-Mu lah kami bisa melaksanakan kegiatan ini, dan berkat sayang-Mu lah kami bisa berkumpul dan bersatu untuk menjalankan kegiatan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sebagai seorang guru dan merangkap pada hari ini mengikuti kegiatan pengibasan daripada calon guru penggerak di angkatan 9. Salam dan salam saya ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah kita mengucapkan di akhir. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Hari ini kesempatan saya tampil di depan, saya apapun nantinya keputusan ataupun kesepakatan ataupun masukan saling menghargai, bahwa pada dasarnya semua masukan itu sifatnya membangun dan sifatnya untuk kemajuan kita bersama, terutama di SMK Negeri 1 Serampak ini. Ada pun yang lain nanti bisa kita tambahkan. Baik Bapak Ibu yang saya cintai di dunia ini, disiplin positif, ya, kegiatan kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau bicara tentang disiplin, maka selalu di benak kita, pemikiran kita itu adalah tentang adanya sebuah peraturan. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Ada ketika kita mengendarai sepeda motor, maka muncul pakai helm. Ya. Nah, sebenarnya apa sih disiplin positif? Ya. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dex Gossen, ia mengatakan bahwasanya di mana kedua pakar itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Artinya disiplin itu memang muncul dari internal dan dalam. Sama seperti kata Pak Kepsek tadi,
ketika ditawarkan S3, dia membuat meyakinkan diri itu, motivasi itu muncul biar gapai dirinya sendiri. Saya pikir dulu, itu luar biasa ya. Artinya ketika ucapan itu terucap oleh pimpinan kepala sekolah kita, itu sudah termasuk sebuah penyampaian yang luar biasa dari seorang manajer. Jadi di sini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu bagaimana? Yaitu belajar untuk kontrol diri agar mendapat atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur. Kenapa? Allah Tuhan yang Maha Esa anugerahkan kepada kita sebuah profesi pekerjaan sebagai seorang guru yang menurut Ki Hajar Dewantara bertugas yang sangat penting. Apa yang pentingnya? Menuntun daripada siswa didik kita. Jadi kita mengontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu apa? Yaitu memberikan keselamatan kepada siswa kita nantinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, di sini saya mau kita lihat dulu ya, membuktikan tentang sebuah kontrol disiplin positif di sini. Di sini ada namanya permainan, tapi bangkunya memang kebetulan ada sendiri-sendiri nih ya. Nama permainannya buka tutup. Ya. Kalau yang udah berumah tangga paling senang nih Pak cerita buka tutup. Ya. Jadi ceritanya buka tutup. Kita sepakati aja sama kawan kita yang di sebelah kita atau di belakang kita. Ya, jadi ceritanya berpasang-pasangan. Ya. Jadi yang satu mengepalkan tangannya, menggenggamkan tangannya, yang satu lagi berupaya untuk meminta. Gini permainannya. Yang mengepalkan tangan, ia membayangkan sesuatu yang ia kepal itu adalah sesuatu yang paling dicintai. Jadi kalau dicintai itu bisa berupa harta ya, tahta, jabatan, wanita dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi yang ada itu di benaknya itu sesuatu yang dicintainya harus dipertahankannya. Siapapun nggak boleh mengambilnya, siapapun nggak boleh merebutnya. Nah, kawan kita, lawan kita adalah bagaimana upaya dia untuk mendapatkan sesuatu yang di genggaman kita tadi, yang kita cintai. Caranya terserah. Seperti tahun ini kan tahun politik nih, ya. Boleh pakai janji-janji, boleh pakai suap, boleh pakai rayuan, gombalan, ya. Apa saja boleh. Wah, orang yang tegas nih Pak. Selain dulu sebelum jadi guru aku cita-cita jadi tentara. Coba main paksa. Main paksa juga boleh. Ya, intimidasi, tekanan, ya. Boleh, apa saja. Yang penting upaya dia untuk membuka atau merebut apa yang dicintai itu tercapai. Nah, jadi waktunya 30 detik. Jadi bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang udah mulai berpikir bagaimana cara membukanya. Boleh berhadapan-hadapan untuk mengepal tangannya, yang mengepal, yang merayu siapa boleh, ya. Oke, silakan Bapak Ibu berhadapan, berpasangan. Ini siapa Pak? Bebas. Cari pasangan. Dia meyakini ini sesuatu yang dicintainya, nggak mau dia dilepasnya, dirawatnya, dijaganya agar tidak terbuka. Nah, yang satu berupaya untuk membuka. Oke, merayu, boleh dirayu, boleh dijanji, boleh dibeli, boleh dibawa, menstruasi juga boleh. Yang penting membuka. Oke, siap. Oke, 30 detik dari sekarang, silakan.
Bapak Ibu tadi sudah melakukan ya sebuah. Saya mau tanya, adakah yang terbuka? Enggak. Semua tertutup. Padahal udah ada, saya lihat tadi di bukti bukti nyata dari UG itu nanti ada saksinya. Ada pakai intimidasi, ya, dipaksa. Ada yang saya dengar dirayu. Ada saya lihat juga ada yang dijanji-janjikan. Nah, ada dipolitiki. Luar biasa ya. Nah, ada dirundung lagi. Namun semua tidak terbuka. Kita sepakat ya. Kenapa nggak bisa terbuka? Sebenarnya yang mengontrol terbukanya kepala kita ini siapa? Diri kita sendiri. Nah, sebenarnya Bapak Ibu perlu ketahui, ya. Setelah kegiatan ini kita baru mengetahui bahwasannya yang mengontrol sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pada diri anak juga seperti itu. Kita intimidasi pun dia, kita tekan pun dia, kita rayu pun dia. Namun kalau dia, kita sepakat ya. Kenapa nggak bisa terbuka? Sebenarnya yang mengontrol terbukanya kepala kita ini siapa? Diri kita sendiri. Nah, sebenarnya Bapak Ibu perlu ketahui, ya. Setelah kegiatan ini kita baru mengetahui bahwasannya yang mengontrol sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pada diri anak juga seperti itu. Kita intimidasi pun dia, kita tekan pun dia, kita rayu pun dia. Namun kalau dia tidak mau berubah, enggak berubah juga. Cara-cara Bapak Ibu itulah sebuah pendekatan. Ya. Jadi bagaimana memunculkan motivasi pada diri itu sendiri? Ya, sebuah pendekatan yang baik itulah menjadi nilai positif. Di dalam agama dikatakan Allah nggak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi gurunya hebat pun anaknya nggak bisa. Siswanya hebat, gurunya nggak mau, nggak bisa. Guru hanya sebagai penuntun. Jadi dia menuntun apa? Dirinya untuk bersifat disiplin positif untuk tujuan yang mulia. Baik, disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi kalau perempuan itu nggak perlu kena sogokan, kena dipuji, kena hukuman, dapat hadiah. Tunggu sendiri. Pak John ini kok datangnya suka kali sih cepat-cepat, biar dapat pujian. Wah, kalau banjir pujian udah basi, ya. Dari tahun berapa Pak John ngajar selalu datang cepat. Ternyata disiplin datang positif, datang cepat itu Pak John tanamkan. Tumbuh dari dirinya sendiri, bukan kena pujian kepala sekolah, bukan kena ingin dipuji siswa atau kawan-kawan. Itu muncul pada diri sendiri. Itu budaya positif yang luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana sih cara menumbuhkan, ya, atau menerapkan disiplin positif pada sekolah? Karena kita berbasis sekolah, maka harus ada cara-caranya. Di sini ada 5 cara, ya, ada 5 yang harus dibuat. Yang pertama, buat aturan atau kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, selama ini tanpa kita sadari, kita selalu membuat, sebuah aturan tanpa kesepakatan. Namanya kesepakatan itu kedua belah pihak, nggak ada diuntungkan, nggak ada dirugikan, sama-sama. Jadi membuat sebuah kesepakatan itu tidak hanya kepada siswa aja, namun ada berimbas kepada guru. Ketika kita berani
membuat sebuah aturan datang cepat, maka kita seorang guru juga harus mempunyai kesepakatan kita juga turun datang cepat. Ketika kita semua anak jangan ribut, kita buat kesepakatan dan menerapkan kita juga jangan ribut. Jadi ada sebuah aturan dan kesepakatan. Ya, jangan kita hanya meminta satu belah pihak. Cinta satu pihak itu nggak enak. Kata orang berkata sebelah tangan. Yang kedua, tetapkan konsekuensinya. Hidup itu pasti ada konsekuensinya ya. Kita melakukan kebajikan, mungkin surga. Ketika melakukan kesalahan, mungkin neraka. Bermalas-malasan, mungkin terlambat. Ya. Kemudian berikanlah pujian. Memberikan pujian ini bukan berarti memberi hadiah, ya. Pujian. Pada dasarnya manusia itu suka dipuji. Ya. Jadi ada kasih semangat. Ketika sudah melakukan sesuatu, ada reward untuk pujiannya. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Ya. Jadi komunikasi itu terjalin. Apalagi kita di SMK Negeri 1 Serang ini. Jumlah siswanya banyak dan gak sempat kita masuki semua kelas. Jadi bagaimana kita berkomunikasi antara jurusan baik guru dengan siswa, kemudian jadi contoh yang baik, teladan bagi siapa saja. Jadi di sini 5 inilah mungkin kalau diterapkan akan berimbas menjadi lebih baik. Baik, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Ada sedikit tayangan saya sampaikan. Saya kenal ini, kayaknya ini ya. Iya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya itu meliputi seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai kebajikan ini kalau di sekolah sudah banyak muncul ya. Kita nggak katakan sekolah kita nggak ada nilai kebajikannya. Karena kita sibuk dengan mencari kelemahannya, maka tertutuplah kebajikannya. Padahal banyak kali kebajikannya. Satu di antaranya adalah kegiatan rutin jam 7, ya, untuk piket kelas, piket gerbang, ya, piket gerbang. Jadi itu sudah menunjukkan timbul muncul kebajikan. Kebajikan apa? Kita ada 24 kelas. Tidak semua kelas kita masuki. Dan tidak semua siswa mengenal kita. Saya agak miris ketika seorang siswa ditanya oleh orang lain, kamu sekolah di mana? Di SMK Negeri 1 Serang, Pak. Kamu kenal bapak itu? Kenal ibu itu? Yang mana? Yang ini loh. Enggak tahu aku. Enggak kenal anak sama gurunya. Ya. Wah, cuma mau kenal anak. Jumlah siswanya banyak, kelasnya banyak, aku kan nggak masuk. Nah, sekolah salah satu membuat disiplin positif. Satu di antaranya adalah piket pagi hari. Saya nggak masuk di TKJ, tapi anak TKJ mengenal saya. Oh, bapak ini rupanya guru SMK Negeri 1 Serang, Pak. Kok tahu? Setiap pagi di hari Selasa dia piket. Berarti bapak itu ngajar di SMK, tapi nggak masuk di kelas kami. Yang khawatirnya bertahun-tahun mengajar nggak kenal. Kenapa? Karena sibuk dengan budaya negatif, tidak memunculkan budaya positif. Jadi ini termasuk piket, termasuk daripada budaya positif
silaturahmi, ya, membuat motivasi anak semangat untuk belajar, menimbulkan kebajikan-kebajikan yang luar biasa. Ini di budaya positif. Kemudian dinilai kebajikannya, apalagi itu dari nilai kebajikan itu banyak. Sebenarnya ada 6 elemen organisasi atau instansi yang membuat sebuah kebajikan. Tapi di sini saya ambil 2 dari profil pelajar Pancasila dan nanti satu lagi. Di profil pelajar Pancasila, di sini diharapkan siswa bisa mendapatkan 6 poin. Dari 6 poin tersebut tidak harus penuh, kalau penuh sempurna, ya. Jadi bisa dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini bukan tugas hanya guru agama, Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya SMK Negeri 1 Serapan tidak ada yang tidak beragama. Semua beragama. Jadi siapa saja bisa menanamkan ini. Ya. Yang kedua, mandiri. Sama seperti tadi, ketika di disiplin positif dirinya sendiri, maka di guru penggerak mutu pertamanya itu tergerak kita untuk ikut, nggak ada diajak, nggak ada dipaksa, nggak ada nilai, tapi mau sendiri muncul dia. Kemudian bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini banyak poin-poinnya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda sudah memahami ini, apalagi yang mengajar di kelas 10, ya. Kemudian apa lagi? Tadi saya katakan oke, ya. Di situ ada IPU, ya. Banyak tentang untuk disiplin kebajikan, ya. Tidak harus yang ada tertulis ini, namun sesuatu yang dilakukan yang bersifat positif dan baik itu sudah mencerminkan budaya kebajikan. Termasuk piket, termasuk daripada budaya positif silaturahmi, ya, membuat motivasi anak semangat untuk belajar, menimbulkan kebajikan-kebajikan yang luar biasa. Ini di budaya positif. Kemudian dinilai kebajikannya, apalagi itu dari nilai kebajikan itu banyak. Sebenarnya ada 6 elemen organisasi atau instansi yang membuat sebuah kebajikan. Tapi di sini saya ambil 2 dari profil pelajar Pancasila dan nanti satu lagi. Di profil pelajar Pancasila, di sini diharapkan siswa bisa mendapatkan 6 poin. Dari 6 poin tersebut tidak harus penuh, kalau penuh sempurna, ya. Jadi bisa dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini bukan tugas hanya guru agama, Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya SMK Negeri 1 Serapan tidak ada yang tidak beragama. Semua beragama. Jadi siapa saja bisa menanamkan ini. Ya. Yang kedua, mandiri. Sama seperti tadi, ketika di disiplin positif dirinya sendiri, maka di guru penggerak mutu pertamanya itu tergerak kita untuk ikut, nggak ada diajak, nggak ada dipaksa, nggak ada nilai, tapi mau sendiri muncul dia. Kemudian bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini banyak poin-poinnya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda sudah memahami ini, apalagi yang mengajar di kelas 10, ya. Kemudian apa lagi? Tadi saya katakan oke, ya.
Di situ ada IPU, ya, banyak tentang untuk disiplin kebajikan, ya. Tidak harus yang ada yang tertulis ini, namun sesuatu yang dilakukan yang bersifat positif dan baik itu sudah mencerminkan budaya kebajikan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya kita sudah selalu melakukannya, namun kita disibukkan dengan mencari-cari tentang kelemahan ataupun budaya negatif, sehingga kita lupa terhadap budaya positif yang selalu kita lakukan. Jadi itulah sebuah kegiatan kita yang nantinya kita implementasikan di sekolah kita ini, baik budaya positif maupun nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, kegiatan itu akan memunculkan sebuah refleksi, ya. Jadi di sini ada pertanyaan, ya. Nah, pertanyaannya itu nanti Bapak Ibu resapi sendiri, ya, di posisi yang mana kita. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu kegiatan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Karena upacara kita datang itu karena apa? Ketika kita masuk kelas datang cepat itu karena apa? Mengikuti kegiatan ini juga kenapa? Apa motivasinya? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Ya. Oh, aku dapat payah nanti ribut kali dipanggil sama kepala sekolah. Ya. Nanti payah sama kawan-kawan terus disindir. Ya. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji. Wah, kan hebat nih, kalau aku datang dia akan maju. Aku di sini, aku kan belum berprestasi, kan dia enak nih. Apakah melakukan itu karena ingin dipuji atau memang menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum mengakhiri, mari sama-sama kita introspeksi diri. Di posisi manakah kita sekarang ini? Apakah kita harus bertahan di posisi 1, di posisi 2, atau posisi 3? Kembali pada dasarnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kawan rekan hanya sebagai pengingat ataupun sebagai penuntut, tetapi terpulang kembali kepada kita sekalian. Sudah banyak kebajikan yang dibuat di sekolah, sudah banyak nilai positif yang sudah ditampilkan. Apakah kita gini-gini aja atau berubah atau menggerakkan? Itu kembali terpulang kepada diri kita sendiri. Tapi saya yang mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua yang ada di sini, mari sama-sama menjadi agen kebajikan untuk berbuat positif dan melakukan kebajikan. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan yang menjadi lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Edi yang telah menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, berikutnya
Dasinya Pak Edi, oke, silakan Pak Edi. Mau namakan tadi? Ini Pak Edi. Ganteng, mantap dasinya Pak Edi, pinjamnya lah ya. Terima kasih. Ini Pak Dua ini luar biasa. Artinya sebuah permasalahan yang sering muncul. Jadi kesannya ketika pemateri menyampaikan restitusi, ya, ataupun sistem kontrol dari 5 sistem kontrol yang ada, seakan-akan restitusi ini sebuah obat mujarab atau katakanlah sebuah yang paling paten gitu ya, hak paten ya. Padahal banyak juga ada sekolah yang mencanangkan sistem hukuman dianggap sebuah kesuksesan ya. Ada beberapa sekolah yang membuat sistem hukuman tapi sukses, bahkan sekolah itu digemari, bahkan sekolah itu dikejar. Itu fakta di lapangan gitu kan. Jadi restitusi ini benar nggak sih gitu ya kan. Nah, jadi kita harus ambil dulu pengertian restitusi. Restitusi itu adalah sebuah kolaborasi, artinya gabungan. Gabungan siapa? Si pembuat salah dengan yang akan menyelesaikan masalah. Jadi mereka berdiskusi. Kalau pertanyaan jawaban itu kan sebuah contoh untuk mempermudah. Kalau kita buat seperti contoh yang ada, pertanyaan itu sistem copy paste, ya ketawa anak-anak. Artinya anak-anak harus dilatih dulu bagaimana cara menjawab. Sedangkan permasalahan itu muncul kadang-kala tanpa disengaja, maka nggak akan muncul penyelesaian. Jadi ingat, restitusi itu adalah sebuah kolaborasi antara penyelesaian masalah dengan yang menyelesaikan. Bagaimana caranya menggunakan restitusi? Artinya tidak satu pihak menyelesaikan itu. Ada muncul di situ validasi. Bagaimana menenangkan orang yang punya masalah itu, ditenangkan dulu. Bagaimana cara ungkapan menenangkan itu terserah. Jangan diambil kalimat yang itu. Contoh, kenapa nggak diambil seperti itu? Pengedar narkoba. Ya, pada dasarnya kesalahan itu manusiawi. Bapak juga pernah ngedar. Bahaya nih. Nah, jadi jangan konteks itunya yang diambil, tapi konteks dalam penyelesaiannya. Ya, ada validasi penenangan. Ditenangkan dulu. Orang yang bermasalah itu dicari tahu. Kemudian divalidasi kesalahannya. Apa sumbernya, apa penyebabnya, baru ditanyakan keyakinannya. Kalau dia tidak meyakini bahwa itu merupakan kesalahan, nggak akan bisa dibina. Jadi restitusinya sia-sia. Tapi kalau dia meyakini, contoh seperti kata Bu Sondang tadi, dia sudah menanamkan keyakinan dalam bentuk restitusi. Itu secara tidak langsung ya, Bapak Ibu, ketika anak terlambat dimunculkan restitusi dalam bentuk ibadah. Kebetulan kelas dia Islam semua sholat subuh. Di benak Bu Sinona ketika melakukan sholat subuh, berarti nggak ada anak yang nggak bangun pagi. Tapi ketika menganggap sebuah pelanggaran itu sama anak yang biasa, ya, ditanyakan, kamu ninggalkan sholat nggak sesuai dengan keinginan apa? Nggak ada Pak, biasa aja. Di masyarakat dia tetap nggak akan beribadah. Ya, jangankan siswa, guru aja kalau kita tanya pribadi, ada nih keyakinan sekolah, tapi dia menganggap itu tidak keyakinan, tidak sebuah apa, tidak berlaku. Maka ingat, restitusi itu sebuah kolaborasinya, sebuah sistem yang tidak harus diikuti cara tanya jawabnya. Ya, itu sebagai penegasan aja. Bagaimana sistem kita restitusi, bukan berarti harus satu-satu, tidak. Sistemnya, kenapa? 5 sistem kontrol itu perlu adanya. Ada orang dengan tegur disapa marah, dia mau. Tapi lebih bagus manajer. Kenapa? Manajer itu tidak ada efek di belakangnya. Ya, sebagai penambahan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah proses dulu Bapak. Oke anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Sehat. Ya, hari ini kita membuat keyakinan keras.
keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Kalau dulu peraturan, nah sekarang menjadi sebuah keyakinan. Paham kalian tentang keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bisa bedakan ya? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Iya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas, ya, atau peraturan sekolah itu peraturan yang dibuat oleh satu pihak. Katakanlah saya yang membuat peraturan, kalian yang menjalankan tanpa harus kalian sepakati. Kalian harus menjalankan. Namun pada hari ini kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat. Saya buat, kamu buat, lalu kita sepakati. Yang nantinya kita tanda tangani atau kita sahkan menjadi sebuah keyakinan. Paham semuanya? Paham. Baik. Keyakinan kelas itu nantinya kamu tuangkan di dalam inok yang saya kasih atau saya bagikan. Kamu hanya boleh menulis satu aja, ya, satu-satu aja. Nah, aku orangnya suka disiplin. Apa kira-kira ya kata-kata yang harus dituliskan di dalam inok untuk membuat keyakinan? Nah, dalam membuat keyakinan kelas yang harus diingat adalah menggunakan kata positif. Nah, jadi kalau sudah membuat kata positif berarti merubah kata negatif menjadi kata positif. Apa kata negatif? Jangan kamu tulis menggunakan kata jangan. Selama ini kan kita bilang dilarang membuang sampah, jangan tidur di kelas. Nah, kata jangan dan dilarang kita ubah menjadi kata positif. Ya, kata yang lebih baik itu apa? Misalkan tadi membuang sampah tadi kan ini kotor. Oh, identik tentang kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya menjaga kebersihan bersama. Datang tepat waktunya. Jadi keyakinan apa yang kamu munculkan, kamu tulis. Paham? Paham. Bisa kita buat? Bisa. Oke, saya kasih inoknya masing-masing satu. Gunakan yang sudah selesai nanti langsung tempelkan aja, ya. Di sini ya, tempelkan aja. Sesuaikan dengan keyakinan kamu. Kira-kira apa ya yang cocok untuk ditampilkan? Pastikan pula keyakinan itu yang kamu kira-kira mampu ataupun nantinya bisa menjalaninya atau melakukannya. Ya, yang sudah terpikir digunanya, dituangkan inoknya, langsung tempelkan ke planonya. Satu orang satu aja. Silakan tempelkan.
sudah 2 kawanmu, 3. Ya sudah 8. Ada lagi? Ya, baik. Semua sudah membuat keyakinan kelasnya. Kita usul. Baik, sekarang Bapak baca ya. Nanti ini bisa saja sama, kata-katanya sama. Jadi bukan berarti pendapat kamu itu, masukan dari kamu itu tidak diterima, tapi dianggap satu rumpun dengan kawanmu. Misalnya sama-sama tentang keyakinan disiplin, ya. Jadi saya mau kelompokkan dulu, masuk kelompok yang mana?
Punya siapa? Gak ada namanya. Lupa. Punya siapa? Gak ada yang punya. Ini tulisan siapa? Gak usah takut. Ini bagus. Masuk di kelompok tanggung jawab. Ya masih ada yang malu mungkin ya untuk menyampaikannya. Karena ada yang membuat nama, ada yang tidak. Nah, berarti kita sudah munculkan ada tanggung jawab, ada disiplin, ada keimanan, berarti agama ya, termasuk yang doa. Ketika belajar dan setelah selesai belajar, berpakaian yang rapi, menjaga kebersihan. Berarti ada 7 keyakinan yang kita buat dan kita sepakati. Nah, karena ini muncul di hati kalian, maka nantinya sama-sama kita jalankan. Oke? Berarti kita udah sepakat ini, nggak ada lagi tambahan? Yakin kita akan memenuhi ini semua? Semangat untuk melakukannya? Oke, baik. Satu-satu nanti ke depan menandatangani hasil kesepakatan yang sudah ada. Ya, ya silakan. Boleh dari sebelah kanan. Pulpennya langsung tanda tangankan di sini. Ya, silakan. Dari Kak Putri. Terus lanjut. Lanjut. Terus biar cepat. Nanti setelah ini baik ketua kelas, sekretaris atau siapa saja buat sebuah kesepakatan kelas, dibuat dalam bentuk boleh pakai karton ya, boleh juga di print ya, nanti tempelkan ke dinding kelas agar seluruh kelas kita meyakini ya. Terus lanjut. Dua-dua juga cepat, biar cepat.
seperti sebelum-sebelumnya, maka jumlah kita situ sudah memenuhi kuota. Yang 3 nanti sampaikan kepada mereka. Kita sudah membuat kesepakatan kelas dan kita harus meyakini kesepakatan itu, dan yang 3 juga harus melaksanakan. Ini udah ada tanda tangan kamu dan tanda tangan saya di sini. Hari ini kita sudah mensepakatinya. Nantinya kita tulis kembali dan kita tempelkan di dinding, sehingga setiap hari kamu bisa membacanya dan meyakini apa yang sudah kamu tuangkan dalam keyakinan kelas. Baik anak-anak sekalian, dari kegiatan ini pasti ada rasa, ya, ketika melakukan itu. Kemudian kita menganggap perlu atau penting nggak kita melakukan keyakinan kelas, ya. Kemudian apa sebabnya kita meyakini kelas? Untuk itu saya mau dengar dari kalian, salah satu dari antara siswa. Nah, ini mungkin nggak semua ya, hanya sebagian, bukan berarti membedakan satu yang lainnya, tapi kita acak aja ya. Nah, dari sudut yang sini dulu. Nama saya Clara Bunga. Nama Clara ya. Wah. Perasaan saya senang saat membuat kesepakatan kelas, dan membuat keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan menurut saya, dan juga karena bisa menjalankan kesepakatan yang telah disepakati. Oke, kasih hapus. Ya. Nama saya Isa Sakila. Perasaan saya sangat senang saat membuat kesepakatan sekolah, dan bagi saya membuat kesepakatan itu sangat penting karena bisa membuat kedisiplinan kelas. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan. Dari kelompok ini, ya. Silakan. Nama saya Adinda. Perasaan saya sangat senang membuat keyakinan kelas, dan membuat keyakinan kelas sangat penting bagi saya. Karena membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat kita disiplin dalam kelas ini. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, proses dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas kita ini, di kelas 11 Perawat, sudah berjalan dengan lancar. Saya berterima kasih ya kepada kalian dalam pembuatan ini, apalagi nantinya dilaksanakan. Jadi refleksi dalam kegiatan ini adalah melatih kita untuk saling bekerja sama, saling menghargai. Kenapa? Karena nggak satu pendapat aja, ya. Ada beberapa pendapat kalian yang semua dimunculkan dan dikelompokkan. Ada 21 akhirnya dikelompokkan menjadi 7 kesepakatan. Nah, kesepakatan yang sudah kita buat ini nantinya boleh ditambah, boleh dikurangi sesuai dengan relevansi dalam kurun waktu yang ada. Saya yakin dan percaya kita tetap semangat untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah ada. Baik, sampai sini pertemuan kita hari ini untuk membuat keyakinan kelas. Saya berharap menjadi imbas kepada kelas-kelas yang lain. Bila itu hidayah. Assalamualaikum